Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa linnasihati sifatun wa hay'atun yahtaju fiha ila talattufi, dan bagi nasihat yaitu ada cara dan keadaan yang butuh seseorang padanya kepada kesantunan. Wa illa sarat fadihatan, kalau tidak ada kesantunan maka menjadilah nasihat itu adalah bulian. Wa kana fasaduha aksara min salahiha, dan ada oleh negatifnya yaitu lebih banyak daripada positifnya. Wa man khalaqa mutafaqqihatal asri ghalaba ala tab'ihi al-mira wal jidal. Wa man ghalaba, dan barang wa man khalaqa, dan barang siapa bergaul ia mutafaqqihatal asri, dengan orang yang belajar fiqih pada zaman ini, ghalaba ala tab'ihi al-mira wal jidal, maka banyaklah atas tabiatnya oleh berdebat, al-mira wal jidal, dan jidal. Wa asru alaihi sumtu idza ulqiya ilaihi idza alqa ilaihi ulama usul anna dzalika huwal fadl, dan sulit atasnya oleh diam id alqa ilaihi, karena mencampakkan kepadanya ulama usul, oleh ulama-ulama dunia, anna dzalika, bahwa yang demikian itu berdebat, huwal fadlu, yaitu kebaikan, wal qudratu alal muhajati wal munaqashati, dan kemampuan atas mengalahkan dalil, wal munaqashati, dan mendebat, huwa alladhi yumtadahu bihi, yaitu perkara yang dipuji ia dengannya. Fafirra minhum firaraka minal asad, maka larilah kamu daripada ulama dunia seperti larinya kamu dari macan. Wa'lam annal mira'a sababul muqti indallah wa indal khalqi, ketahuilah olehmu bahwa bertengkar, berdebat itu sebab kemurkaan di sisi Allah, wa indal khalqi, dan di sisi makhluknya Allah. Wallahu a'lam. Segini, saudara-saudara sekalian, siapa orang yang pengen bertakwa, mampu menjalankan perintah Allah, mampu menjauhi larangan Allah, maka dia kudu mengontrol anggota tubuhnya yang 7: lidahnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, perutnya, dan kemaluannya.
Bila 7 anggota ini mampu dia jaga, maka dia disebutlah orang yang bertakwa. Lidah umpamanya ada 8 perkara yang wajib dijaga lidah. Jangan sampai lidah kita mengucapkan yang 8 itu. Dan malam hari ini kita memasuki yang ke-4 dari 8. Pertama, dusta, kudu dijaga jangan sampai bohong. 2, ingkar janji. Ketiga, menggibah. Dan keempat, berdebat. Pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji separuh daripada berbicara debatan. Itu kurang bagus. Kata Imam Ghazali, kalau niat kita benar ngebenerin orang, walin nasihati sifatun wa hayatun yahtaju fiha ila talattufin. Untuk menasihati orang yang salah di dalam mengemukakan dalil-dalil agama, di dalam memahami luhurnya ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini di dalam nasihat ada cara yang mana seseorang butuh ketika berbicara nasihat kepada kesantunan ucapan. Kalau kita mau menasihati, maka caranya ada cara. Di antaranya, jangan di muka umum. Ada orang salah, apa adzan dia salah, maka kita jangan di muka umum. Caranya di rumahnya, diajak ngopi, diajak ngeteh, makan nasi uduk atau sayur asem maji masak, ngobrol, baru diomong, bang salah tadi adzan tuh bukan begitu, yang benernya begini. Kalau langsung diumum nanti berubah menjadi membeberkan aib. Akhirnya bukannya nurut menjadi tidak nurut. Ini diatur oleh Islam, di mana kita cara berdiskusi, cara berdebat diajarkan oleh agama. Andai kita benar, kita enggak usah debatan. Kita mengalah demi kebaikan, akan diberikan istana oleh Allah di surga. Ada orang enggak demen maulid, enggak apa-apa, begitu. Enggak usah kita kenceng-kenceng, pelan-pelan, nanti biar dia benar. Ada orang pelacur begitu atau mabuk-mabukan, enggak boleh kita kata sama dia, ente tahu enggak pelacur tuh neraka ente. Ini bukannya tambah benar, tambah menjadi-jadi. Pelan-pelan kita ajak bicara supaya dia bisa masuk pada nasihat. Nasihat itu bagus bagi orang yang menerima. Nasihat akan bagus kalau orang itu dinasehatinya mau. Kalau orang enggak mau, semacam orang enggak demen ama maulid, enggak demen ama tahlilan, enggak demen ama talqin mayit, ya sudah, kan mayitnya dia.
keluarga dia, ya udah urusan dia. Daripada kita cerca-cerca yang tadinya bakal menjadi baik malah menjadi sebuah keributan. Itu begitu. Karena itu kata Imam Ghazali, walin nasihati sifatun wa hayatun yahtaju fiha ila talattufin. Nasihat itu ada caranya, ada prosedurnya, ada kiat-kiatnya yang dibutuhkan kepada kesantunan, kepada kepantasan, kepada keelokan. Pelan-pelan. Nanti kalau pelan-pelan mau dia untuk menerima nasihat. Begitu. Kalau kita dibikin jurang, tidak membuat titik temu, maka akan terus orang yang enggak demen sama maulid itu, sama tahlilan. Begitu. Tapi kalau kita dengan cara yang elegan, cara yang cantik, cara yang cakep, dengan sikap dan tutur, fa insyaallah yang tadinya enggak paham menjadi paham adanya. Begitu, paham adanya. Begitu. Jadi kami aja kan ada sebagian kaum muslimin tidak mau sholat yang di depan pengimamannya ada kuburan, kagak mau. Di masjid nih yang kadang orangnya suka jenggotan kayak begini, itu kalau di depan masjidnya ada makam, ogah sholat di masjid itu. Alasannya ndak bener sholat ngadep makam, padahal nggak aja. Orang sholat tuh ngadep tembok. Ini kan depannya ada makam juga ya. Ngadep makam apa ngadep tembok? Hah? Ngadep makam atau tembok? Ngadep tembok. Kata dia, kagak, ini ngadep makam. Pokoknya kalau masjidnya di depannya ada kuburan, nggak bener sholatnya, dosa. Ya nggak apa-apa, nggak perlu diomeli, dielus, nggak disinggung. Nanti disinggungnya waktu akhir ngaji, itu kerjaan kami. Kalau akhir ngaji tuh kita ngaji keliling-keliling nih, terakhirnya ngajinya di Mekah dan di Madinah. Itu setiap tahun ngaji ini di Ramadan kita ngajinya sebagai menutup majelis sebelum Idul Fitri di Mekah, di Madinah. Nanti di Madinah kita rendengin dia, ngobrol. Bang, apaan? Ini kubur Nabi ini adanya di mana ya? Dalam masjid. Di dalam masjid. Di dalam apa di luar? Di dalam. Salah ini. Orang di luar masjid aja yang kalingan tembok kagak sah sholatnya. Ini di dalam. Ini bagaimana ini yang sholat ini, mana kiai wali-wali lagi? Dia mikir, iya juga ya. Gua di sono di depan masjid aja ngomel-ngomel. Ini mana kuburan di dalam masjid lagi? Mulai dia berubah. Kalau begini salah, ini yang doktrin saya begitu. Nah, mulai pelan-pelan paham. Begitulah cara kita memberikan nasihat. Cara berikan nasihat enggak bisa kalau orang enggak mau, dia enggak mau. Begitu, enggak mau. Ada orang yang nyalain apa, tarawih 20
ntar kita bawa ke Mekah lagi. Ini terawih berapa? 20. Ini nggak bener ini. Gitu. Banyak jutaan ini salah. Yang salah dia apa kita ya yang nyalahin? Mikirlah kita begitu. Jadi biar terbuka. Cara memberi nasihat itu yang gampang, yang ringan-ringan. Jangan yang akhir ribut. Di sini ada di kampung ini orang yang anti tahlil, menorongnya. Ini gak benar. Nah, itu bukannya jadi nurut, malah jadi ribut. Si penceramah itu udah pergi, orang kampungnya ribut sama panitianya. Nah, kan enggak benar. Ada aturannya gitu. Inilah Imam Ghazali mengatur. Kalau kita salah dalam memberikan nasihat, nanti negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Salah. Sholat begitu umpama ada orang enggak sholat, kita bilang, bang, apaan? Lu tahu ayam enggak? Tahu. Sholat enggak ayam? Kagak. Lu sama ayam. Itu enggak bakalan nurut orang, jadi sholat kagak. Malah jadi ribut. Bener kan? Bukan begitu cara kita ngebilangin orang. Nantinya jadi ribut, namanya miro dan jidal. Ini enggak benar. Enggak benar. Jadi caranya yang bagus. Al-Quran bilang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka, para hamba-hamba Allah, untuk menuju agama Allah dengan penuh kebijaksanaan, nasihat yang baik, andai diskusi dengan cara mujadalah yang terbaik. Inilah aturan-aturan Islam. Pelan, pelan, pelan. Begitulah cara kita beragama dengan benar. Beragama dengan benar. Andai ada orang sholat, bajunya kurang panjang, begitu waktu dia sujud sempaknya kelihatan, kita gandeng, bang minta izin nih bajunya si abang nih, baju adeknya apa baju abang? Baju gua lah. Begini bang, rada panjangan dikit apa? Biar kalau sujud duburnya nggak kelihatan. Itu pas sholat Jumat kelihatan, mana pantatnya burik lah. Begitu. Kan sholatnya nggak sah. Tapi kita harus pelan, pelan. Begitu cara kita menasehati orang. Nggak bisa main sekaligus. Begitu. Maka di kampung tuh disebut ada usul, ada usil. Ada usul, ada usil. Nih barangkali kan ada pengurus masjid nih atau musola ngaji nih, mau ngadain maulid besok bulan maulid. Kita jadi panitia, saya ajarin caranya yang bagus. Begitu, nih mau maulid nih, penceramahnya siapa? Silahkan. Ada orang UAS aja UAS, Ustadz Abdus Somad. Begitu. Ada yang usul lagi, agim aja agim. Begitu.
atau apa aja. Maka kita sebagai panitia terima kasih usulannya, ini cakep. Kalau boleh nanya, ente mau ngundang UAS, berapa ente mau bantu? Begitu. Itu begitu caranya. Berapa? Dia diam aja. Kalau diam aja namanya usil. Kalau usul jangan musingin. Isiatin tanahnya. Begitu. Kami kerjaannya begitu bangun pesantren tuh. Mau dulu di kebun kopi kayak ada yang usul, catnya yang bagus warna putih, jadi cerah, cakep. Mau berapa kali, diam aja, namanya usil. Begitu. Ini aja belum jadi, udah puyeng, jangan bikin tambah puyeng. Begitu kita. Jadi apa aja ditampung saja, tapi ditanya mau bantu berapa. Jadi kita nggak puyeng. Semua orang juga pengennya yang terbaik, cuman kan kemampuan, kan begitu. Ini nasihat, ada cara-caranya, kata Imam Ghazali. Sebab apa? Al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kata Nabi, omongan yang baik bernilai sedekah. Kalau ngomong yang baik bernilai sedekah yang baik. Begitu. Yang baik. Jadi jangan yang enggak baik. Begitu. Jadi supaya kita punya nilai sedekah, kita pikirin sebab min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kebagusan Islamnya seseorang meninggalkan yang kurang berfaedah. Jadi yang kurang nih ya jangan, nasihat, biar kita enggak debatan. Kalau debatan enggak jadi ribut. Wa man khalata mutafaqqihatal asri ghalaba ala tab'ihi al-mira'u wal jidalu wa asur alaihi tu. Kata Imam Ghazali, bila Anda bergaul dengan masyarakat, orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu di zaman ini, zaman ininya zaman Imam Ghazali, wafatnya aja tahun 505. Imam Ghazali lahir 450, udah hampir 1000 tahun. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang di zaman ini, pasti Anda temukan kebanyakan orang demennya debatan, demennya ribut. Kita aja demennya bukan nonton YouTube pengajian, politik demennya, Duren 3 demennya, yang kayak begitu. Kita nggak usah begitu. Akhirnya jadi ribut, celah mencelah, jadi nggak bagus. Kata Imam Ghazali, kenapa? Karena udah kadongan ustadz-ustadznya di zaman ini, kata beliau, mengata kalau kita pintar mendebat orang berarti kita hebat. Kalau kita bisa memaki, mengolok-olok orang berarti kita hebat. Bukan itu. Salah ini mengajar. Dari dulu juga orang gak demen nama kebaikan mau banyak. Maulid gak demen nama maulid. Dari awal kali ulama-ulama mengadakan perayaan maulid besar-besaran, yang gak demen banyak. Apalagi kayak kita yang maulidnya kecil-kecilan.
Maulid yang terbesar di Mesir muncul kala itu abad ketigaan Hijriah, tahun 300-an 400-an. Itu kalau ngadain maulid motong kambing aja 100.000 ekor. Ada nggak di kampung kita panitia masjid motong sampai 100.000 ekor? Ada nggak? Halo, ada nggak? Nggak ada. 1.000 ekor? Nggak ada juga. Begitu. 1.000 telur? Oh, ada kalau telur. Iya. Jadi nggak ada dari dulu. Apalagi cuma kayak kita. Nggak perlu nasihati teman kita yang nggak demen maulid. Buat apa itu maulid kayak begitu-begitu? Kita gandeng, bang. Itu yang ngadain maulid, beli gulanya di warung abang. Kalau dia pelaku bid'ah, abang ini menerima beli dari pelaku bid'ah, abang masuk neraka. Kalau abang pengen bener ditulis di warungnya, yang ngadain maulid jangan beli, ya sepi warung gue. Begitu kata dia. Jangan begitu, biasa aja. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut. Begitu. Terangin tentang Rasulullah, kalau acara tahlilan terangin tentang pentingnya mengingat mati, tentang alam kubur, tentang orang di akhirat, bagaimana nasib kita nanti. Jadi yang sesuai saja, nggak usah ngomongin ini, ngomongin itu, yang jadi panjang, nggak karu-karuan, ribut. Iya, itu namanya kurang bagus. Begitu. Gara-gara begitu tuh di zaman ini, lihat aja mau nyalon dewan suruh debatan, ujungnya olok-olokan, macam-macam di TV tuh, tuding-tudingan. Dulu ada namanya ILC, begitu. Yang ini ribut, yang ono ribut, yang ini ngomong goblok lo, gitu. Yang ono ngomong ini, begitu. Kita demen banget nonton yang ribut, begitu. Ini nggak benar. Nih orang ngaji nih, kan di jalanan suka ada kecelakaan di jalanan. Mohon maaf, kadang motor jatuh, kadang ada kecelakaan tabrakan mobil. Boleh tanya tuh sama si Taufik, saya suka singgung kebut kalau kata gitu. Jangan kayak orang-orang pelan, lihatin, nonton doang. Ada orang kecelakaan, nonton aja, nolongin kagak, bikin macet. Banyak tuh, lihatin doang. Coba lihat, ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya ini? Tuh begitu. Ngapain? Kalau kita berhenti, tolongin. Begitu. Saya suka bilang, ente mau nolongin enggak? Enggak, guru. Ya udah, kalau enggak mau jalan, jangan pelan-pelan kayak begitu. Cuman dihatin, nolongin kagak. Mau ngapain? Kecuali kita mau nolongin, baru dah. Jadi enggak nyangkut. Emang kita mendemen banget nonton doang, nolongin kagak, ribut aja. Ini yang terjadi. Ini bukan akhlak yang baik. Kata Imam Ghazali, fafir minhum firaraka minal asad. Kita kudu menjauh daripada ulama yang demennya memaki, mencela, ngajak ribut, demennya ribut sama Wahabi, ribut sama ini. Udah biar. Lihat di YouTube tuh, kan orang kita demen. Si fulan sebelah sini, si fulan sebelah sini, dia demen banget nontonnya tuh. Itu rugi kita, jadi keras hatinya. Nggak usah yang kayak begitu, itu demen banget kayak gitu. Sini ngomong ini, oh
yang ininya ditaruh lagi, pasang yang satu, diaduin aja. Jadi kayak begitu. Ada di kampung kita nggak demen sama hadorot, ya nggak apa-apa, biarin. Begitu. Emang di mana-mana juga kullu saqit laqit. Setiap buah yang jatuh ada yang mumut. Ajaran PKI aja ada yang mumut. Begitu. Yang ajarannya keliru, sesat. Begitu. Apalagi kayak begini, jadi ribut doang. Nggak usah kita kerjain perkara-perkara. Kalau saudara mau datang ke majelis ilmu, datanglah ke majelis ilmu yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah, yang membimbing kita untuk bisa tahu cara ibadah kepada Allah. Silakan kita datang kayak begitu. Untuk yang mengajarkan kita cara membenahi diri, yang kaya-kaya begitu tuh. Jangan menjadi keributan. Sebab itu di luar ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, supaya kita selamat, hatinya enggak keras. Fafirra minhu firaraka minal asad. Anda kudu menjauh, berlari menjauh daripada ulama yang bukannya nuntun kita makin benar, malah mengajak kita untuk tidak benar. Jangan. Namanya orang macam-macam. Begitu, enggak benar. Begitu, enggak benar. Ini kita harus pahami agama dengan baik. Jangan sampai, kata Imam Ghazali, kita menjadi salah. Sebab ulama-ulama yang tidak baik, namanya ulama usul, ulama dunia, itu memotivasi kita, mampunya kita untuk debatan, itu dikata cakep kita punya ilmu. Padahal bukan itu Islam datang. Kita untuk rahmatan lil alamin, untuk kita membawa kasih sayang bagi orang yang belum mengerti luhurnya ajaran Islam. Nggak usah kita debatan, diem aja. Sama bini aja begitu, diem aja. Kalau bini ngomel sama kita, diem aja. Terus saja dia, entar juga berhenti sendiri. Karena kalau ngomong sendirian dulu, namanya orang